Hai, Kami dari kelompok 5. Hai semua, perkenalkan nama saya Safira Putri Dinda. Nama saya Matilda Vini Gresilia. Hai, nama saya Michael Gilbert Siletonga. Hai, perkenalkan nama saya Farid Ahmad Syaukani. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Selanjutnya, tujuan AJP. Tujuan AJP apa sih? Yaitu untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktif atau harta, utang, modal, dan pendapatan biaya yang sebenarnya. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan terpakai. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, dibayar di muka. Yang kelima, diterima di muka. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Yang ketujuh, taksiran kerugian piutang. Bagaimana sih? Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan bengkel telah selesai memperbaiki kendaraan dengan harga perbaikan Rp1.500.000. Kendaraan tersebut belum diserahkan kepada pemiliknya. Tentukan AJP-nya. AJP-nya yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp1.500.000 di debit, pada pendapatan usaha sebesar Rp1.500.000 di kredit. DBM, dibayar di muka. A. Sebagai beban. AJP atau yang disebut ayat jurnal penyesuaian. DBM atau yang disebut harta termasuk dalam debit. Beban, kredit. B. Sebagai harta. AJP, bebannya debit, DBM, kredit. Pada tanggal 1 Maret 2014, perusahaan mengeluarkan kas sebesar 36 juta untuk sewa gedung kantor selama masa 3 tahun. Jurnal penyesuaian dibuat per 31 Desember 2014. Tentukan AJP jika NS dicatat sebagai beban dan tentukan AJP jika di NS dicatat sebagai harta. Diketahui 1 Maret 2014 dibayar sewa gedung kantor 36 juta untuk 3 tahun. Jika neraca saldo diketahui beban yang sudah terpakai, yang ditanya harta. AJP sewa gedung kantor DBM 26 juta.
Beban sewa gedung kantor 25 juta. Perhitungannya 1 Maret sampai 31 Desember 2014. Sekitar 10 beban atau terpakai. Pada tanggal 1 Maret 2014 sampai 1 Maret 2017, yaitu 3 tahun, yaitu dengan total 36 bulan dikurang 10 bulan dengan hasil 26 bulan atau disebut harta atau sisa. 26 per 36 atau yang disebut 3 tahun dikali 36 juta sama dengan 26 juta. Jika neraca saldo diketahui sebagai harta belum dipakai, yang ditanya beban AJP atau yang disebut ayat jurnal penyesuaian. Beban sewa gedung kantor 10 juta, sewa gedung kantor di Bermuka 10 juta. Pada tanggal 1 Maret sampai 31 Desember 2014, yaitu 10 bulan, itu beban atau terpakai. 1 Maret 2014 sampai 1 Maret 2017 itu 3 tahun. Yaitu dengan 36 bulan dikurang 10 bulan dengan hasil 26 bulan. Yaitu sisa 10 per 36 dikali 36 juta sama dengan 10 juta. 5. Diterima di muka. A. Sebagai pendapatan. AJP sama dengan pendapatan dalam kurung D. DTM dalam kurung utang dalam kurung K. B. Sebagai utang. AJP sama dengan DTM dalam kurung utang dalam kurung D. Pendapatan dalam kurung K. X atau contoh. 1 April 2014 perusahaan menerima pembayaran sewa rumah untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jurnal penyesuaian dibuat per 31 Desember 2014. Tentukan AJP jika di NS dicatat sebagai pendapatan dan tentukan AJP jika di NS dicatat sebagai DTM atau utang. Diketahui 1 April 2024 menerima pembayaran sewa rumah untuk 1 tahun 12 juta rupiah. A. Jika di neraca saldo diketahui pendapatan dalam kurung sudah dipakai, ditanya sama dengan DTM atau utang. AJP sama dengan pendapatan sewa rumah 3 juta rupiah. Sewa rumah diterima di muka 3 juta rupiah. 1 April sampai dengan 31 Desember 2014, 9 bulan dalam kurung pendapatan atau terpakai. 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2015, 1 tahun, 12 bulan dalam kurung DTM atau utang. 3 dalam kurung 9 sampai dengan 12 bulan per 12 bulan kali 12 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. B. Jika di neraca saldo diketahui DTM atau utang dalam kurung belum terpakai, ditanya sama dengan pendapatan. AJP sama dengan sewa rumah diterima di muka 9 juta rupiah. Pendapatan sewa rumah 9 juta rupiah. 1 April sampai dengan 31 Desember 2014, 9 bulan dalam kurung pendapatan atau terpakai. 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2015, 1 tahun, 12 bulan dalam kurung DTM atau utang. 9 per 12 bulan kali 12 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. 6. Penyusutan aktiva tetap. AJP-nya adalah beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Contoh, penyusutan kendaraan selama bulan Juli 2014 sebesar 250.000. Tentukan AJP-nya. AJP, beban penyusutan kendaraan 250.000 di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 250.000 di kredit. 7. Taksiran kerugian piutang. AJP-nya adalah beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Contoh, dari jumlah dagang 20 juta, sebesar 2% kemungkinan tidak dapat ditagih. Tentukan AJP-nya. AJP, beban kerugian piutang 400.000 di debit, cadangan kerugian piutang 400.000 di kredit. Perhitungannya adalah 20
Penyusutan kendaraan. Yang pertama, kendaraan memiliki nilai yang menyusut sebesar 150 juta dengan presentasi penyusutan 10%, maka beban penyusutan kendaraan dihitung perhitungan 150 juta dikali 10% sama dengan 22 juta 500. Diketahui akumulasi penyusutan kendaraan, ditanya beban penyusutan kendaraan. D. 4 juta rupiah dikali 10% sama dengan 400.000 rupiah. F. Asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 400.000 rupiah. Di neraca saldo, asuransi termasuk akun beban. Jadi, kita memakai AJP pendekatan beban. AJP-nya itu asuransi dibayar di muka, di sebelah debit, pada beban asuransi di sebelah kredit. Perhitungannya, beban asuransi yang ada di neraca saldo dikurang asuransi yang telah terpakai sebesar 400.000 rupiah. Jadi, 600.000 rupiah dikurang 400.000 rupiah, hasilnya 200.000 rupiah. AJP-nya asuransi dibayar di muka sebesar 200.000 rupiah pada beban asuransi sebesar 200.000 rupiah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.